Perkenalkan, nama saya Niko Simanjuntak, NIM 11S2041 dari Prodi Informatika dan dari kelas 11 IF2. Di sini saya akan menjelaskan cara mengimplementasikan manipulasi tanggal seperti menambah atau mengurangi hari, bulan, dan tahun. Kita masuk ke kodenya. Di sini yang pertama, di situ kita definisikan tipe data. Ya, definisikan tipe data. Data memiliki 3 komponen. Ini untuk hari, bulan, dan tahun. Kita bisa melihat struktur tipe data ini sebagai integer untuk mempresentasikan tanggal. Nah, selanjutnya selektor D. Ini selektor D buat data integer bilangan bulat. Ini masuk kita selektor D, month, year. Ini fungsi ini digunakan untuk mengambil masing-masing komponen dari objek date. Misalnya, D akan mengambil hari dari suatu tanggal, dan month mengambil bulan, dan tahun mengambil tahun. Kemudian kita masuk ke konstruktor make data. Untuk tanggal baru, kita gunakan fungsi make data yang menerima 3 argumen, integer, dan mengembalikan objek data. Jadi, make date 1/1/2002 akan menghasilkan tanggal 1 Januari 2022. Contohnya ini, misalnya 21/2024 akan menghasilkan 2 Februari 2024. Kemudian kita masuk ke fungsi next day dan yesterday. Fungsi next day mengembalikan tanggal berikutnya dari suatu date, sementara yesterday mengembalikan tanggal sebelumnya. Fungsi ini menangani berbagai kasus seperti bulan dan pergantian tahun. Yang kita buat else if jika bisa not seperti modul yang dikasih. Kemudian misalnya kita punya tanggal 28 Februari 2024 yang merupakan tahun kabisat. Next day akan mengembalikan 29 Februari. Ini 29 Februari. Namun jika tahunnya bukan kabisat, next day dari 28 Februari akan mengembalikan 1 Maret. Nah, di sini kemudian kita begitu dengan ini lagi. Masuk kita ke add day dan subday adalah fungsi rekursif yang menambah atau mengurangi n hari suatu tanggal. Dia memanggil next day berulang kali hingga n habis. Sementara subday melakukan hal yang sama dengan yesterday. Sebagai contoh, jika kita punya tanggal 1 Januari 2023, add day 30 akan menghasilkan tanggal 31 Januari 2023. Kemudian ini fungsi next month, pref month, add month, dan submonth. Untuk manipulasi bulan, kita punya next month dan pref month. Next month menggeser tanggal ke bulan berikutnya. Sementara pref month mundur ke bulan sebelumnya. Kode fungsi ini menangani pergantian tahun ketika misalnya bulan mencapai Januari atau Desember. Sedangkan add month dan submonth ini berfungsi menambah atau mengurangi n bulan dengan menggunakan next month dan pref month secara berulang. Kemudian operator tahun, add year dan sub year. Fungsi add year menambah n tahun ke tanggal. Sedangkan sub year mengurangi tahun. Jadi kalau kita punya misalnya tanggal 15 Mei 2023, add year 3 akan memberikan hasil 15 Mei 2026. Dan sub year itu akan membuatnya ke 15 Mei 2020 karena 3 tahun memberikan hasil, 3 tahun sebelum atau sesudah. Kemudian fungsi perbandingan tanggal, kita juga punya beberapa fungsi perbandingan tanggal. Insequal mengecek apakah dua tanggal sama, sedangkan insequal mengecek apakah berbeda. Ada juga isNext. Di sini
next yang mengembalikan nilai benar jika D1 adalah tanggal setelah D2, dan it's before jika D1 adalah sebelum tanggal D2. Kemudian is before dan is before in Xnet adalah fungsi yang mengecek apakah satu tanggal n hari sebelum atau sesudah tanggal lain. Misalnya kita bisa mengecek apakah D1 adalah 10 hari setelah D2 menggunakan is and is next and kemudian di sini fungsi iskabisat dan logika bulan. Di sini iskabisat mengecek apakah suatu tahun adalah tahun kabisat berdasarkan aturan dalam pembagian. Ini mon 30 dan mon 31 adalah fungsi pembantu yang mengembalikan nilai benar jika satu bulan memiliki 30 atau 31 hari. Masuk kita ke fungsi main. Terakhir kita punya fungsi main yang menjalankan program utamanya. Main menerima input dari pengguna untuk membuat dua tanggal, D1 dan D2, serta nilai untuk beberapa operasi yang kita bahas tadi. Belum menerima input, main akan memanggil beberapa fungsi dan menampilkan hasilnya. Misalnya kita bisa melihat hasil dari next day, yesterday, add day, should day, dan fungsi lainnya dengan input yang kita masukkan. Kita coba menjalankan programnya. Masukkan yang ini, kita masukkan input yang diberikan 1 2000, kemudian 21 2000, 21 2000, kemudian 1 berhasil. Kita masukkan lagi 28 2 28 2 2015 2015 28 15 28, kemudian 2, kemudian 2015 7 plus 7. Dan sini programnya berjalan sesuai dengan output yang diharapkan. Sekian dari hasil video saya. Terima kasih.